Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ricky Roy Sandi. Saya mahasiswa Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa 21901011330. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian dan pengembangan Research and Development. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari Research and Development. Menurut Bort dan Gale di tahun 1989 mengatakan, Educational Research and Development is process used to develop and validate educational product. Maksudnya yaitu penelitian pengembangan pendidikan atau yang biasa disebut dengan Research and Development ini adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dan bidang kajian tentang Research and Development. Bort dan Gale di tahun 1989 menjelaskan terdapat 4 ciri utama dalam penelitian Research and Development ini, yaitu yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkannya. Yang kedua, pengembangan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Yang keempat, melakukan revisi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji coba lapangan. Jadi, inti dari karakteristik dan kajian dari Research and Development ini adalah melakukan studi penelitian, lalu mengembangkan produk, kemudian melakukan uji coba lapangan, dan yang terakhir, merevisinya. Nah, jadi itu adalah inti dari karakteristik dan bidang kajian dari Research and Development. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan Research and Development. Adapun langkah-langkah dalam melakukan Research and Development ini menurut Bort dan Gale yaitu yang pertama, Research and Information Collection. Jadi langkah yang pertama ini adalah melakukan penelitian dan pengumpulan data yang meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah planning. Jadi sebelum melakukan penelitian, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Adapun rencana tersebut harus meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua, merumuskan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Yang ketiga, desain atau langkah-langkah penelitian. Yang keempat, memungkinkan pengujian dalam lingkup terbatas. Kemudian yang ketiga adalah develop preliminary form of product. Jadi langkah yang ketiga yaitu mengembangkan draft pada produk awal. Dalam mengembangkan draft pada produk awal, kita harus melakukan beberapa penentuan, yaitu penentuan desain produk yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Dan yang keempat adalah penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan yang pertama kalinya. Dalam melakukan uji coba, untuk yang pertama kalinya ini kita harus melakukan uji coba dalam skala kecil. Kemudian yang kelima adalah main product revision. Jadi setelah melakukan uji coba, kita harus melakukan revisi dari kekurangan produk yang telah kita
ketahui dari hasil uji coba tadi. Kemudian yang keenam adalah main field testing. Jadi setelah direvisi, kita harus melakukan uji coba kembali. Namun untuk uji coba kali ini dilakukan dalam skala yang lebih daripada skala yang pertama. Contohnya, kalau di uji coba yang pertama tadi hanya dilakukan pada 1-3 sekolah, lalu pada uji coba yang kedua ini dilakukan oleh 5-15 sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah operational product revision, yaitu melakukan penyempurnaan produk kembali. Jadi setelah dilakukannya uji coba yang kedua, kita harus merevisinya kembali untuk menyempurnakan produk tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah operational field testing. Jadi setelah peneliti melakukan revisi kembali, maka peneliti harus melakukan uji coba yang terakhir kalinya. Dan uji coba yang terakhir kali ini harus dilakukan dalam jumlah skala yang luas. Contohnya, kalau sebelumnya peneliti melakukan uji coba dengan 5-15 sekolahan, maka untuk yang terakhir kalinya peneliti harus melakukan uji coba kepada sekolahan sekitar 10-30 sekolahan. Adapun dalam melakukan uji coba yang terakhir ini, peneliti harus lebih fokus dalam mencermati efektivitas dan adaptabilitas dari objek penggunanya. Kemudian yang kesembilan adalah final product revision. Setelah melakukan uji coba dalam skala luas, maka peneliti harus melakukan revisi kembali untuk menyempurnakan produk tersebut. Lalu setelah itu masuk ke dalam langkah yang ke-10, yaitu dissemination and implementasi, yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari research and development. Kelebihan dari research and development antara lain yaitu yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa yang akan mendatang nanti. Kemudian, yang kedua adalah mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Nah, hal ini terjadi karena seperti yang telah kita ketahui tadi bahwasannya produk dari research and development ini divalidasi oleh para ahli. Kemudian yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Jadi, research and development ini akan mendorong seorang peneliti untuk menciptakan sebuah produk yang lebih modern. Kemudian yang keempat adalah merupakan penghubung antara peneliti yang bersifat teoritis dan lapangan. Jadi, research and development ini mampu menjadi jembatan penghubung antara peneliti yang bersifat teoritis dan peneliti yang bersifat lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari research and development. Kekurangan dari research and development ini antara lain yaitu pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang. Nah, hal ini sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan research and development ini sangatlah relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Nah, hal ini terjadi karena peneliti ditujukan untuk memecahkan masalah dan dibuat berdasar sampel, bukan populasi. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Jadi, dalam melakukan research and development ini sangatlah memerlukan biaya yang sangat tinggi dan juga sumber daya yang sangat mendukung.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya mengenai penelitian dan pengembangan research and development. Dan bila mana ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.